Halo, saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini minum kopi di TVRI sangat spesial karena ada banyak yang spesial di meja kita di kesempatan ini. Yang akan ngobrol dengan saya sambil minum kopi adalah Chef Asri. Selamat datang di TVRI. Sehat ya, Chef ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bikin makanan sehat tidak ada alasan untuk tidak sehat hari ini. Iya benar. Hari ini sudah masak apa, Chef? Masak apa ya? Hmm. Hari ini saya sarapan sama roti aja. Roti Ya, saja? pas sebelum Oke. ini, roti sama kopi aja. Roti dengan kopi. Iya. Boleh ditambah kopi lagi ya Boleh, saat ini boleh di sekali, TVRI. boleh. Oke. Saya juga mau rasa kopi TVRI seperti apa. Barangkali ada beda dengan kopi yang biasa dinikmati oleh Chef Asri. Oke. Iya. Chef Asri, saya baca dari resumenya, nama lengkapnya Asri Lamadoken, benar ya? Iya, benar. Saya tepat penyebutannya. Benar. Lahir di Falabi Sahaya, ini sebuah bisa disebut perkampungan di Maluku Utara begitu ya? Betul. Iya, Di Maluku Utara. Kepulauan Sula. Kepulauan Sula. Nah, Tapi kemudian sekolahnya di Bitung. betul. Sanawiyah aliyahnya di Bitung, kemudian melanjutkan ke IAIN Manado. Iya benar. Sekarang IAIN Manado. IAIN Dulunya Stein Stein Manado. Ah. Berakhir menjadi seorang chef, bukan guru agama Islam. Kenapa bisa begitu, chef? Apa aja. Pilihan hidup yang tadi ya. mungkin Pilihan ya. hidup. Ya, pilihan hidup. Jadi ya setelah sudah mau akhir ya, setelah selesai KKN, saya di waktu di Manado itu dapat kabar bahwa ibu saya sakit berat. Nah, setelah ibu saya sakit itu kan secara otomatis supply sudah tidak masuk kan. Betul. Ya kita harus berusaha sendiri, jadi mau pulang ke Maluku bikin apa mau pulang ya kan, mau pulang ke Bitung juga kan, tapi keluarga besar memang di Bitung. Di Bitung. Saya ambil Kompas, diam aja di Manado. Nah kebetulan aja waktu itu satu kos dengan seorang chef di Grand Puri, namanya itu Pak Ridwan. Nah dia membantu. Masih kontak-kontakan dengan Chef Sama Pak Ridwan Ridwan. sampai sekarang? Sudah lama ya nggak kontak. Terakhir saya kontak dengan Chef Ridwan itu tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an? Iya, tahun 2000-an terakhir kontak. Setelah itu selesai kontak sampai sekarang. Apa yang dilakukan Chef Ridwan waktu itu, Chef? Sehingga dia bisa dibilang jadi sosok yang sangat berarti yang... Chef Ridwan pada saat itu dia melihat saya kan cuman waktu di kos cuma di kamar, keluar Boni TV, pulang masuk di kamar. Mungkin dia juga pikir ya, kenapa ini anak ini pernah kuliah, kok kurang kerja, cuma di kamar di muka TV terus ya. Kemudian ada suatu hari dia panggil ke saya, Sri, kamu mau kerja ya? Oh mau Pak, kerja apa aja mau, saya bilang. Saya respon waktu itu, respon kerja apa saya mau Pak. Tapi kerjanya di steward. Apa ini? Di bayangan saya steward itu apa itu ya? Kerja seperti apa? Yeah. Pokoknya yang penting saya bilang saya mau dulu. Terserah mau jalan seperti apa ke depan, ambil dulu. Motivasinya karena mau bantu orang tua, begitu ya Chef ya, ambil? Ya bisa juga, karena satu bantu orang tua kan. Kedua, mau pulang di kamu bikin apa lagi? Saya mau pulang ke Maluku waktu saat itu. Sudahlah, diam aja lah. Ambil kesempatan yang ditawarkan. Iya, waktu itu ambil kesempatan langsung ke Chef Ridwan. Ya saya bilang saya mau Pak. Oke, besoknya. Oke, kalau gitu kamu besok masuk. Tapi kita per time aja dulu ya. Karena waktu itu kan sistem per time. Bisa ambil 2 jam, kemudian kerja bisa 8 jam, kemudian per hari. Dia cuma ambil 1 minggu, setelah 1 minggu istirahat, Nah selesai kerja, masuk waktu itu kerja 1 minggu di steward. Nah, cuci piring lah kita. Steward DJ. DJ. Jadi DJ. Oke. Wah, keren. Wah, saya bilang gini ya kerja stewardnya. Kita mulai cuci piring, lap-lap siapin perlengkapan apa yang dibutuhkan oleh cook ya, kemudian pelantai, kasih bersih, drainase. Chef Asri menikmatinya waktu itu? Memang saya menikmati pekerjaan. Tahun berapa itu, Chef? Tahun 99. Tahun 99 ya? Akhir, sekitar November, Desember saya mas. Awal saya. Di Stein Manado ambil jurusan apa waktu itu, Chef? Saya di Stein Manado ambil muamalah.
Muamalah. Iya, syariah. Syariah muamalah. Syariah muamalah. Mungkin prospek pekerjaannya barangkali bisa ke perbankan begitu ya. Ya, Tapi kemudian ekonomi. chef. Terbayang chef sekali lagi. Apa ya? Pokoknya Cita-cita memang tidak pernah Tidak waktu ada kecil, waktu. oh saya mau jadi chef, tapi sekarang ada di Nggak ada. posisi tertinggi di Betul. karir ini. Tidak terbayang sama sekali. sama sekali tidak terbayang. Saya nikmati aja, jalani. Pada saat itu ya saya tinggal jalani aja. Apa yang sudah ada ya sudahlah, kita nikmati aja. Berapa Jadi, lama di steward? Di steward saya cuma 3 bulan. 3 bulan. Iya. Dan saya punya target waktu itu. Saya harus 1 bulan selesai, saya harus tahu ini. Saya harus lompat ke satu tempat, harus tahu satu tempat harus tahu. Saya punya target. Tercapai targetnya saya Dan waktu itu. itu tercapai. Tercapai. Belum waktu masa yang harus 3 bulan saya selesaikan, saya sudah dipanggil sama chef. Sri, ganti baju kamu, pakai baju ini. Dari Kaget steward ini. jadi apa waktu itu chef? Jadi cook helper. Cook helper. Lah benar. Itu Oh, berarti yang paling basic Iya, kalau yang paling mau basic meniti karir sebagai chef ya. Betul. Cook helper. Nah, waktu Kerjaan itu kan- cook helper? Kerjaan cook helper waktu itu saya cuma kupas-kupas bawang, siapin kebutuhan cook, misalnya apa, pelintir cabe, terus satu-satu box ya ukuran sekitar 40 kilo. 40 kilo. Kalau memang pedis-pedis memang. Oh, luar Mau biasa. jadi apa tangan pedis-pedis, kupas bawang, kupas kentang, jadi itu kerjaan. Tapi saya waktu itu memang saya nikmati, saya kejar ini saya harus bisa di sini. Saya belajar Ya. dari apa yang Chef Arsi sampaikan bahwa target itu penting, perencanaan betul. itu sangat penting. Perencanaan Mimpinya itu sangat- tinggi ya. Betul. Saya pasang umur waktu itu, saya umur 35 harus sudah di top level. Ternyata 35 harus sudah ada di top level. Kita lanjut lagi, Chef. Minum kopi TVRI dulu. Ya, lanjut. Ayo silakan, Chef. Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Chef Arsi. 35 tahun harus sudah ada di top level, itu adalah Iya. targetnya. Iya, itu target saya. Tepat di target, lewat melampaui target atau lebih awal? Lebih awal, umur 33 tahun, waktu itu saya just chef di Jakarta Convention Center. Nah, kita di situ, 33 tahun. ya saya umur 33 tahun. Di Saya posisi top level sudah. top level. Eksekutif chef. Eksekutif chef. So Eksekutif chef. chef. Karena Eksekutif dia so chef. lebih besar kan, skalanya lebih besar. Kerjaan chef berarti sekarang masih motong-motong Dan di sebagian eksekutif chef. saya masih, tapi Masih ada juga? masih ada juga. Tapi yang paling dominan dikerjakan tentu tidak itu lagi Iya, ya. Kan sudah betul, banyak sekali betul. asistennya, helpernya. Betul. Ya lebih banyak ke analisa ya. Analisa. Ya, analisa. Apa saja yang dipikirkan oleh seorang eksekutif chef itu? Ya. Yang dikerjakan oleh eksekutif chef itu paling banyak planning ya, membuat planning program kerja 1 bulan pertama, kemudian 2 bulan, setelah 1 tahun juga. Tapi masih bisa potong-potong. Pak harus. Oh, oke. Ini kan ada di hotel sebutnya pisau tetap ya. Jangan-jangan ada istilah tersendiri. Pastilah pisau, Oh, knife tetap lah. pisau. Oh, knife ya. Oke. Bedanya merah sama pisau yang kuning apa ini, Chef? Nggak ada lah, nggak ada beda. Ini Oke. paling Secara cuma fungsi barangkali? Fungsi ini lebih ke beban yang berat ya. Makanya pisaunya besar, kalau di ini untuk hal-hal yang lebih kecil. Lebih bisa kecil, biar betul. kita jangkau, misalnya kalau pada saat kita bikin trimming, toh, Oke. ya potongan-potongan yang lebih kecil, kemudian menggunakan bahan yang lebih kecil, lebih bagusnya pakai pisau yang kecil. Oke. Ya. Teman ngopi bareng di rumah mau lihat bagaimana Chef Arsip pakai pisau-pisau itu. Boleh. Silakan dipilih sendiri chef, kemudian dipilih sendiri pisaunya yang mau dipakai seperti apa. Mungkin bisa kasih tahu juga ke teman ngopi bareng apa yang chef lakukan. Silakan chef. Saya bisa buka ini ya? Boleh, Iya. boleh. Agak Senyamannya kurang chef. senyaman. Baik. Saya melihat chef AC sambil minum kopi, boleh. Boleh. Oke. Saya tinggal so aja. Jadi misalnya kalau kentang untuk beban, kita potong which is
kan otomatis agak sedikit berat, bebannya agak berat, kemudian volumenya agak besar, maka kita pakai pisau yang agak besar. Jadi ada beberapa potongan-potongan yang akan saya peragakan, yaitu adalah potongan wijis, kentang, kemudian ada juga potongan julen, jadi banyak sekali potongan. Kemudian ada potongan dadu. Dadu? Iya. Itu yang namanya batonet. Kemudian dia ada small, ada large, ada small potongan-potongannya juga. Oke, kita mulai dari apa dulu nih, chef, yang pertama? Kentang juga ya. Kentang. Jadi wijis ya. Wijis. Wijis ya, chef? Ya, Oke. wijis. Ini istilah sebenarnya. Oke, wijis itu yang modelnya seperti ini? Iya. Oke. Ada potongan sama kulitnya. Oke. Kayak kidal. Ini potongan wijis namanya. Potongan wijis. Iya. Biasanya Kalau kita, untuk hidangan seperti apa, chef? biasanya untuk goreng di breakfast, kita kasih makan di breakfast ini. Bisa juga di mix kentang. Ada beberapa orang yang memang suka makan kentang, yang hanya bisa pakai kulit. Tapi kebanyakan kita di Indonesia kan agak aneh kalau makan pakai kulit. Padahal seharusnya juga lebih bagus kalau kita makan pakai kulit. Oh, begitu bisa ya? Bisa. Wah. Ada tamunya yang memang request, chef, dibikin wijis? Ada request, ada juga ini memang kita yang buat. Ya, buat. Karena kenapa kita juga bisa, kalau kita pun kupas, kita harus pakai piler. Ada pisau khusus yang memang untuk kalau mengupas. dia kupas tidak terlalu banyak buang. Oke. Nah, kalau kita pakai pisau seperti ini kemudian tidak ahli, maka banyak yang akan kita buang. Saya boleh lihat, chef, bagaimana kupasnya? Oke. Ini namanya turning. Turning. Wah, rapi sekali ya. Memang harus ujung-ujungnya lebih awal ya, chef ya? Iya. Searah. Is. Chef, coba kalau yang sayuran lainnya. Ada, saya pernah lihat itu di acara-acara TV. Bisa begitu, chef? Boleh. Oke. Saya bikin beberapa macam. Jadi ada potongan ini, nama potongannya apa, chef? ini turning. Iya. Oke. Kalau mau dia lebih halus lagi, ini namanya julen. Wah. Oh, nggak bisa ini. Ada turning, ada gardinier. Oke. Ya, lupa saya. Kalau ini untuk di sayuran namanya gardinier. Wis. Wih, begitu ternyata ya, chef ya? Nah, untuk potongan kita usahakan
jangan begini, Hmm. begini. Belum putus jari kalau begini lo potong. Jadi mesti sembunyikan. Ya, cara Oh, potong. ada trik tekniknya. khususnya ya. Jadi, Chef mungkin teknik. boleh digeser piring kentangnya biar teman ngopi bareng bisa lihat detailnya bagaimana cara biar tidak kena jari ya. Bisa Jadi kelihatan ya? cara memegang pisau, jangan sampai tangan posisi seperti ini, potong. Oke. Jadi harus begini, searah. Jadi melindungi tangan, kuku. Wah, Jadi saya sembunyikan baru kuku. tahu dari Chef Asri ini. Ya. Jadi biar mempermudah Mhm. kerja. Tapi kalau begini kan kita tidak bisa cepat. Kalau misalnya kita mau cepat, maka ini disembunyikan. Oke. Wih, 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 wih. Waduh, waduh. Ya, teknik. Ih, luar biasa. Luar biasa. Chef, duduk lagi, Chef. Berapa lama bisa teknik-teknik seperti itu? Tidak butuh waktu. Tidak butuh Ya, waktu lama. tidak butuh waktu lama. Tapi Setahun, butuh setahun terlalu lama ya. Setahun terlalu lama. Oke, Chef nanti cerita lagi. Boleh kita lanjut minum kopi sebentar ya. Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Chef Asri. Nah, kalau misalnya suaminya adalah chef, berarti di rumah istri bebas dong chef ya? Tidak memasak. Enggak juga ya. tetap istri masak di rumah Ya ya? pastilah. Saya lebih senang kalau istri saya masak. Iya. Chef, saya mau tanya, lebih enak masakan istri atau Chef Asri sendiri? Kalau tukang masak biasanya orang lain ya yang masak, dia lebih suka. Istri saya masak apa aja saya makan. Iya. Justru istri saya kalau dia sudah 2 hari dia masak, dia komplain. Ayah, sebosen makan makanan ini terus, ngana lu ganti. Ah, begitu Dia ya? masak lagi. Ada kondisi-kondisi seperti Ya itu, Chef? ada lah, ada Biasanya kondisi-kondisi. masakan apa yang paling disukai istri? Kalau Bikinan Chef istri Asri. sama anak-anak sih paling suka apa ya, pasta ya. Pasta? Pasta ya, spaghetti gitu. Tidak perlu beli di luar ya? Betul, saya bikin sendiri, Paling cuma ke pasar kita cari seafood, beberapa sayur-sayuran, tinggal bisik makan, masak pasta. Ada request lain Alhamdulillah. selain pasta biasanya? Pasta sih sama sop buntut ya. Sop Anak saya- buntut. iya, anak saya suka. Yang perempuan dia suka sop buntut. Chef Iya. itu berarti harus tahu segala jenis masakan, teknik memasaknya juga. Benar begitu, Chef? Enggak juga harus tahu semua karena dia lebih spesialis, karena ada beberapa makanan-makanan yang memang lebih otentik ya, makanan-makanan daerah yang memang tidak bisa kita buat. Contohnya kayak Chinese itu dia harus butuh orang memang asli. Begitu. Maksudnya asli dalam teknik ya. Tapi sebagai chef ya kita harus paham, harus tahu bahwa teknik-teknik memasak itu seperti ini. Kita cukup tahu. Tapi pada saat untuk lebih hal ke spesifikasi ya harus ada yang ahlinya misalnya. Nah, ada di beberapa hotel itu dia memang konsepnya dia datangkan langsung orang yang ahli, kita mau belajar misalnya. Kita mau belajar makanan yang lebih spesifik makanan Eropa. Ya kita Datangkan mereka. Iya, dari Perancis, dari Belanda. Chinese juga begitu. Dari Chinese. Nah, kalau Chinese kita datangkan memang orangnya langsung yang tidak bisa bahasa Indonesia. Memang Hanya dia belajar memang teknik dia memasak. cuma masak dan dia seluruh item yang dia buat hanya dia aja yang tahu. Ada timbangannya khusus itu. Oh, begitu Cincin ya? namanya. Jadi dia tahu. Kita nggak bisa masuk ke area-area seperti itu. Chef sendiri spesialisasinya di? Saya lebih spesifikasi ya di daerah saya. Misalnya ke daerah Manado ya hampir saya bisa pahami lah untuk masak. Oke, yang pedas-pedas ya. Pedas-pedas. Oh, oke. Baik. Ada hal-hal unik yang kemudian Betul. chef bawa pulang yang sampai sekarang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Ini saya ingat sekali ini ketika di Medan, misalnya Iya, begitu. Apa itu? Di Medan banyak makanan. Nah, ya terutama itu ada satu bumbu yang memang saya suka sekali. Saya suka sekali bumbu itu. Aduh, saya lupa apa namanya itu dia.
Bumbu khas Medan. Iya, khas Medan itu khas. Saya kalau bikin sambal harus pakai itu. Mercon. Bukan mercon. Apa? Tunggu ya. Bisa ingat-ingat. Oke. Itu mudah Itu ketemunya. mudah di pasar murah-murah. Pasar banyak. kita ada. Di sini nggak ada. Di Oke. sini dia nggak ada. Ada suka duka, saya yakin pasti ada. Pasti ada lah suka duka. Ikut istri, Oke. anak-anak ke sana kemari sama Waktu Chef Asri? awal karir istri ikut. Kemudian ke Medan juga ikut, ke Kupang ikut, ke Jogja istri saya ikut. Karena memang istri saya juga suka traveling, ya. Senang Ya sudah, traveling. ayo jalan. Tapi akhir-akhir ini dia bilang, ayah kalau boleh wadiam dulu. Kalau boleh Wadi. Sudah berapa lama di Gorontalo saat ini? Sekarang di Gorontalo sudah mulai masuk tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Oktober nanti udah tahun kedua saya juga. Sebelum di Gorontalo itu kalau di sini terakhir di Kupang ya? Iya. Di Neo Kupang. Di Neo Kupang. 4 bulanan saya di Neo Kupang. Chef, Jadi- ada chef ini yang menjadi idola begitu. Idola saya, Hmm. ibu saya, Ibu almarhumah. almarhumah Ya, jago masak. ya, almarhumah saya jago masak. Kenapa ibu? Ibu saya mungkin dia anak yang tua ya. Kemudian adiknya ada sekitar 7 orang laki-laki semuanya. Kemudian mungkin kehidupan mereka keras. Ibu Iya, satu-satunya satu perempuan di 8 Iya, bersaudara iya. itu. Jadi banyak motivasi yang diberikan oleh ibu saya. Akhirnya saya menjadi role model ibu saya. Role model adalah Ibu ibu. saya. Luar biasa Chef Asri. Terima kasih sudah berbagi cerita di TVRI di Ngopi Bareng kali ini. Saya ada oleh-oleh untuk Chef Asri, semoga suka. Silakan dibuka Chef. Terima kasih. Sama-sama. Ups. Waduh, keren ini ya. Dapat saus. Boleh dibuka Chef. Semoga muat ya. Muat ya teman-teman ya. XXL. Kalau besar ini. Oh begitu. Nanti kita Besar. coba sebentar. Wah. Wes, keren. Semoga suka Chef. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik teman ngopi bareng di rumah, sampai di sini ngopi bareng kali ini. Nanti kita akan hadir lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih Chef Asri. Terima kasih. Saya sudah pakai baju ini, berarti saya sudah ngopi bareng di TVRI. Kamu kapan?